wabarakatuh. Saya Alivia Berlianti Tasrif, NIM T2018-1416. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin sedikit menyampaikan materi tentang seni pertunjukan beserta fungsinya. Nah, apa sih seni pertunjukan itu? Seni pertunjukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance arts adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Nah, biasanya untuk pertunjukan melibatkan 4 unsur seperti waktu, ruang, tubuh si seniman, juga dengan hubungan antara seniman dengan penonton. Nah, kemudian selain hal-hal tersebut, dalam seni pertunjukan harus meliputi beberapa hal, diantaranya yang pertama adalah cerita atau alur. Di mana isi alur cerita yang harus ditampilkan merupakan sebuah konflik agar menarik penonton yang melihat. Kemudian yang kedua ada pemain. Nah, pemain ini tentu penting karena pemain adalah seni pertunjukan harus memiliki pemain untuk memainkan alur atau cerita yang akan ditampilkan. Kemudian ada tempat, tentu tempat sangat penting dalam sebuah seni pertunjukan. Tempat juga untuk mengekspresikan sifat dan watak tokoh sesuai dengan isi cerita. Kemudian ada penonton. Penonton harus ada untuk mendukung kelangsungan hidup suatu pertunjukan. Misalnya seni sirkus mendapatkan kelangsungan hidupnya dan hasil bayaran penonton tersebut. Kemudian yang terakhir ada sutradara. Tentunya ini yang sangat penting karena bertugas menciptakan isi cerita kepada seluruh menciptakan isi cerita kepada seluruh para penonton melalui perbuatan dan ucapan para pemeran di panggung. Kemudian kita berlanjut ke fungsi pertunjukan. Nah, menurut pendapat para ahli yaitu dengan Bapak Murgianto pada tahun 1996 berpendapat bahwa seni pertunjukan berarti tontonan yang bernilai seni tentu saja yang disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Untuk menyajikan sebuah pertunjukan dibutuhkan unsur-unsur pendukungnya antara lain yang seperti yang tadi disebutkan yaitu pemain, penonton, kemudian peran yang disampaikan dan cara penyampaian yang khas. Selain itu unsur ruang dan waktu juga menjadi hal yang sangat penting dari sebuah pertunjukan. Nah, pada dasarnya sebuah seni pertunjukan memiliki fungsi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Beberapa fungsi dan pertunjukan tersebut antara lain fungsi religius, fungsi sosial, serta fungsi pendidikan, fungsi estetik, dan fungsi ekonomi. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam sebuah pertunjukan terkadang tidak hanya satu, tapi bisa lebih. Hal itu tergantung dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun beberapa fungsi yang dari sebuah pertunjukan yaitu ada berbagai dari segi, yaitu dari fungsi kesehatan. Seni pertunjukan berfungsi untuk kesehatan, contohnya penderita penyakit psikologis atau semacamnya. Pasien tersebut akan disuguhkan terapi musik yang sesuai masalah yang dialami pasien tersebut. Kemudian dari segi hiburan, fungsi dari segi hiburan tentu saja fungsi seni pertunjukan yaitu salah satunya untuk hiburan semata ketika seorang jenuh dengan kegiatan dan pekerjaan sehari-harinya. Kemudian dari segi ekonomi, fungsi dari segi ekonomi dikatakan sebagai ketika seni pertunjukan mendatangkan keuntungan, biasanya seni-seni yang diundang ke masyarakat luas dan telah memenuhi syarat sebagai pertunjukan tersebut bernilai dan dihargai dengan sejumlah uang. Kemudian dari segi estetik, tentu saja fungsi estetik ini biasanya untuk media ekspresi seniman dalam menunjukkan karyanya. Misalnya seni tari, seni musik, seni teater, seni drama, dan sebagainya. Kemudian dari segi fungsi pendidikan, ya tentu fungsi pendidikan ini ada di dalam seni pertunjukan, misalnya seni musik, angklung. Ketika seorang memainkan secara tidak langsung, orang tersebut telah melakukan nilai sosial, pembelajaran, edukasi, dan kerjasama. Kemudian ada fungsi dari segi sosial, yaitu pertunjukan yang sangat hangat di dalam fungsi sosial karena di dalamnya mengandung pesan-pesan moral. Seperti contohnya seni wayang yang di dalamnya tersirat pesan pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Kemudian dari segi fungsi religius sendiri tumbuh karena awal mula seni pertunjukan yaitu untuk media ritual.
Dikatakan sebagai media ritual, yaitu menggunakan gerak tertentu, suara, dan tindakan untuk upacara dan hari kebesaran suatu agama tertentu yang masih menggunakannya, maka bisa dilakukan sebagai fungsi religius. Kemudian dari segi macam-macam seni pertunjukan itu ada berbagai macam, yaitu dari tari pendek, terus kemudian ada tari klasik dan keraton Surakarta, angklung, terus wayang kulit, reog, kemudian tari saman, tari barong Bali, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam seni pertunjukan yaitu ada tema, plot, ada plot, kemudian ada penokohan, ada dialog tentu saja, dan bahasa, ide dan pesan, kemudian latar. Nah, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Maka dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2018-1439. Di sini akan menerangkan tentang sejarah dari seni pertunjukan itu sendiri. Apa sih seni pertunjukan itu? Seni pertunjukan yaitu sebuah seni yang disiarkan langsung di depan penonton atau di depan peminat dari seni itu sendiri. Seni pertunjukan itu dibagi menjadi 3, yaitu seni tari, seni teater, dan seni musik. Sangat sulit untuk menerangkan bahwa kapan tepatnya adanya seni pertunjukan ini di Indonesia. Oleh karena itu saya akan lebih menspesifikkan lagi, yaitu akan membahas sejarahnya dari salah satu seni pertunjukan, yaitu seni musik, yang mana yang akan dibahas di sini ialah seni keroncong. Seni keroncong masuk di Indonesia pada abad ke-17 yang dibawa oleh dari Batavia ke Indonesia. Ada juga yang berpendapat, yaitu ahli keroncong Yakus Bini berpendapat bahwa musik keroncong di sini asli memang dari Indonesia. Jadinya ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa di abad ke-17an ini musik keroncong berasal dari Batavia yang dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia. Ada juga seniman Indonesia yang berpendapat bahwa musik keroncong ini memang benar-benar asli Indonesia, yaitu yang dikembangkan pada abad ke-19. Menurut nama sama, lagu keroncong di sini awal mulanya itu ada di Kampung Tugu, yang mana pada tahun 1600-an. Jadi abad ke-17. Ketika telah abad ke-19, lagu keroncong ini beralih, yang berkembang di Indonesia itu beralih kepada bahasa Melayu yang dinikmati oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia itu sendiri. Di sini juga saya akan menerangkan tentang apa sih hubungannya antara seni pertunjukan dan seni rupa. Kan seni pertunjukan itu adalah seni yang dibuat oleh seniman, yang mana seni tersebut ditunjukkan langsung terhadap orang banyak, dipamerkan gitu, dapat dilihat oleh orang banyak. Nah, sedangkan seni rupa ini sendiri yaitu sebuah seni yang dapat dilihat dengan mata dan juga dapat diraba. Nah, apa sih hubungan di antara keduanya? Pastinya yaitu berhubungan. Ketika seni rupa di sini ditontonkan, atau misalkan seni rupa selain lukisan, misalkan lukisan adalah salah satu bentuk seni rupa. Nah, ketika seorang seniman membuat sebuah lukisan, sekian banyak lukisan, lalu dipertontonkan, dijadikan sebuah museum, biasanya museum, atau biasanya lukisan itu kan dipamerkan di sebuah ajang pameran, entah itu pasar malam ataupun apa. Terkadang dibuarkan sebuah tempat, yaitu ada pameran dari lukisan-lukisan dari lukis itu. Nah, di sana meskipun lukisan tersebut merupakan bagian dari seni rupa, tapi akan juga menjadi bagian dari seni pertunjukan. Karena apa? Dari pertunjukannya itulah, maka bendanya itu, lukisannya itu termasuk seni rupa. Lalu cara memamerkannya atau kegiatannya itu disebut seni pertunjukan. Seni rupa di sini dibagi menjadi dua, yaitu seni murni dan seni pakai. Seni murni itu apa sih? Yaitu seni rupa atau sebuah benda
hasil karya seni yang hanya dapat dinikmati keindahannya saja, misalkan seperti patung ataupun lukisan gitu kan tidak bisa dipakai. Fungsi praktisnya itu tidak ada, hanya sebagai keindahan saja, dapat dinikmati indahnya saja. Yang nomor 2 yaitu seni pakai. Seni pakai yaitu seni rupa yang fungsinya yang dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seni murni yaitu batik. Batik itu kan merupakan karya seni. Keindahannya itu dapat dinikmati dan juga bisa difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan batik itu bisa dibuat baju ataupun sarung gitu. Apapun kan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat praktisnya itu ada begitu. Kan seni murni itu seni yang manfaat praktisnya dalam kehidupan sehari-hari itu dapat digunakan, dapat dinikmati, bukan hanya dapat dilihat keindahannya saja. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa Hilmi Thayyib, NIM T2018-1421, sedikit menerangkan hubungan seni pertunjukan dan seni sastra. Seni pertunjukan merupakan sebuah ungkapan budaya wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik, artistik yang berkembang sesuai dengan zaman dan wilayah di mana bentuk seni pertunjukan itu tumbuh dan berkembang. Dalam mengkaji seni pertunjukan dapat pula ditinjau dari perspektif sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau daerah lainnya. Karya sastra merupakan sebuah bentuk seni yang dituangkan melalui bahasa. Karya sastra terdiri dari beragam bentuk, yaitu puisi, prosa maupun drama. Prosa dapat berupa novel dan cerpen. Sebuah karya sastra dianggap sebagai bentuk ekspresi dari sang pengarang. Sastra itu dapat berupa kisah maupun pengalaman batin, pemikiran dan imajinasinya, maupun pengalaman empirik, sebuah potret kehidupan nyata baik dari sang penulis maupun realita yang terjadi di sekitarnya dari sang pengarang. Maka selanjutnya Farouk menyatakan bahwa sastra dapat dikatakan sebagai objek yang manusiawi, fakta kemanusiaan yang dapat dikaji lebih lanjut. Jadi seni pertunjukan dan seni sastra mempunyai hubungan untuk saling mengetahui perspektif sosial, ekonomi, dan politik, dan puisi, prosa maupun drama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.